Bab 323. Ancaman Sheila Xiao. Ketika melihat Eric Qin, Benjamin He segera menunjuk ke arah Eric Qin dan berteriak, "Kakek, itu dia, aku mau menghancurkan dia." Frederick He menunjukkan muka yang ketakutan, lalu menarik lengan Benjamin He dan berkata, "Cucuku, ayo cepat pergi." "Tidak," Benjamin He berkata dengan tatapan keras kepala. "Anak inilah yang menyakitiku. Aku harus menghabisinya." Eric Qin mencibir, "Begitukah caramu mendidik cucumu?" Frederick He menggertakkan giginya, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Benjamin He, mengutuki dan memarahi, "Berhenti membuat masalah, cepat pulang denganku." Benjamin He seketika tersentak. Dia tiba-tiba duduk di tanah, berteriak dan menangis, "Kamu memukulku. Dari dulu kamu tidak pernah memukulku, aku tidak mau hidup lagi." Eric Qin sedikit mengernyit. Dia melangkah keluar dan berkata dengan dingin, "Aku akan mewakilimu memberi dia pelajaran." Raut muka Frederick He berubah. Dia buru-buru berdiri dan menghalangi tubuh Benjamin He, menyatukan kedua telapak tangan untuk menunjukkan rasa hormat. "Teman, tolong bersimpati. Aku akan membawanya pergi dan berjanji untuk tidak mengganggu kalian lagi." Setelah berbicara, Benjamin He menarik Benjamin He dengan kasar dan pergi. Eric Qin tidak menghentikan mereka. Setelah mereka pergi, Eric Qin menarik lengan Bella Fang dan berkata, "Ayo pergi, kita harus kembali juga." Bella Fang saat ini tampak memiliki idola yang baru. Dia berkata dengan ekspresi kagum, "Eric, kamu sangat tampan. Sekarang aku tahu mengapa kakak Vinola menyukai kamu." Eric Qin mengabaikannya. Dia menarik Bella Fang keluar dari karaoke. "Kelak jangan sembarangan bertemu orang dari internet, dengar tidak?" Dalam perjalanan pulang, Eric Qin mengerutkan kening dan berkata. Bella Fang mengangguk dengan yakin, Pasti. Aku jamin ini yang terakhir kali." Eric Qin menyelamatkan Bella Fang dalam waktu yang genting. Dalam perubahan yang tidak terlihat, Bella Fang mempunyai perasaan bergantung pada Eric Qin yang tidak bisa dideskripsikan. Karena rasa kebergantungan seperti ini juga, Bella Fang semakin tidak bisa meninggalkan Eric Qin. Baru saja sampai rumah, Firefox di kantong Eric Qin itu tiba-tiba teriak. Suara teriakan itu meskipun tidak kencang, tapi tetap sedikit galak. Eric Qin segera mengeluarkan Firefox itu dari dalam kantongnya dan meletakkannya di atas telapak tangannya. "Kedepannya harus dengar perkataanku dengan patuh, apa kamu mengerti?" Eric Qin berkata sambil menunjuk kepala Firefox yang kecil. Firefox yang galak ini saat ini menganggukkan kepala dengan patuh, seperti mengerti perkataan Eric Qin saja. Kelihatannya kontrak benar-benar berguna. Eric Qin diam-diam berpikir dalam hati, "Wah, cantik sekali." Setelah Bella Fang melihat Firefox ini, seketika dia berlari ke sini dengan senang. "Jangan sentuh." Ketika Bella Fang mengulurkan tangan, Firefox itu langsung memajukan kepala dan menggigit tangannya. Untung saja mata Eric Qin cepat, langsung menggunakan tangan menghalangi di hadapan Bella Fang, mewakili wanita itu mendapat gigitan ini. Darah menetes dari pergelangan tangan Eric Qin, kedalaman luka hampir bisa melihat tulang putih. Galak sekali. Bella Fang tanpa bisa ditahan melangkah mundur 2 langkah. Eric Qin juga tanpa bisa menahan diri mengeluh kesakitan. Kalau gigitan ini terjadi di lengan Bella Fang, takutnya bahkan tulang wanita itu bisa digigit patah. Hewan kecil ini benar-benar cukup tajam juga. Kedepannya tidak ada persetujuan dariku, jangan sampai mendekatinya, apa kamu mengerti? Pesan Eric Qin. Bella Fang menganggukkan kepala dengan lemah, tapi tatapannya tetap berada di tubuh Firefox, tidak bisa mengalihkan pandangan. Malam itu, Eric Qin meletakkan Firefox di samping bantal. Firefox ini juga patuh dan pengertian, berbaring di samping Eric Qin dan terlelap dalam diam. Dengan begitu berlalu 1 malam yang damai. Keesokan harinya, Eric Qin dibuat bangun oleh Firefox ini. Firefox menarik lengan Eric Qin. Dengan mata penuh kelincahan, mengandung sedikit permohonan. Eric Qin mengucek mata dan mengerutkan dahi, "Ada apa?" Firefox tidak bisa bicara, hanya menarik ujung baju Eric Qin dengan kencang. "Sudah lapar?" Eric Qin mencoba bertanya. Firefox menganggukkan kepala dengan kuat, juga menggunakan cakar kecilnya menepuk perutnya sendiri.
Erikin segera bangun, mencari semua barang di dapur, tapi Firefox malah menggelengkan kepala, tidak mau makan. Ini seketika membuat Erikin kesulitan. Firefox ini meskipun hidupnya tidak pendek, tapi tidak bertumbuh besar, saat berinteraksi sangatlah sulit. Setelah berpikir lama di sofa ruang tamu, saat ini Erikin mempunyai ide dan berkata rendah, "Jangan-jangan kamu suka memakan energi yin." Mendengar itu, Firefox menganggukkan kepala lagi dengan kuat dan matanya penuh pengharapan. "Kamu pemilih juga?" Erikin berkata dengan sedikit tidak berdaya. Apa daya? Erikin hanya bisa membawa Firefox keluar rumah pagi-pagi. Di luar mencari sepanjang pagi, akhirnya baru menemukan sebuah kuburan. Meskipun energi yin di kuburan tidak berat, tapi juga cukup. Setelah sampai di kuburan, Firefox ini langsung terbang ke angkasa. Firefox membuka mulut, energi yin di sekitar, dengan kecepatan yang sangat cepat, masuk ke mulut Firefox. Dalam sekejap mata, semua energi yin di kuburan dimakan sampai bersih. Erikin tanpa sadar merasa bingung. Bocah ini begitu pandai makan, kelak harus cari kemana energi yin sebanyak ini. Kelak ikut denganku, mungkin akan lapar dan kenyang. Erikin menepuk kepala Firefox dan berkata dengan sedikit tidak berdaya. Kemudian, Erikin memasukkan Firefox ini ke dalam kantong dan berjalan masuk ke rumah. Di pintu rumah, Erikin mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan dahi. "Ada orang yang masuk," kata Erikin dengan suara rendah. Dia bisa dengan jelas merasakan aura kuat di dalam apartemen, selain itu bukan hanya ada satu. Erikin menarik napas dalam. Setelah memasukkan Firefox ke dalam kantong, dia pun membuka pintu dan masuk. Di ruang tamu, beberapa orang dengan wajah asing sedang duduk di atas sofa. Sedangkan Bella Fang diikat, bibirnya juga ditutup dengan selotip. "Siapa kalian?" Erikin berkata dengan dingin. Pria yang menjadi ketua perlahan-lahan duduk dan berkata sambil tersenyum, "Erik, akhirnya kamu sudah datang. Aku sepertinya tidak mengenalmu." Erikin berkata sambil menyipitkan mata. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku." Pria itu berkata datar, "Kamu hanya perlu tahu, Nyonya Sheila ingin bertemu denganmu. Orang keluarga Su kalian." Wajah Erikin seketika dingin. "Aku sudah pernah memberitahunya, tidak ada yang ingin kukatakan padanya, semakin tidak perlu mengikuti pesta malam. Kamu jangan buru-buru menolak dulu." Pria itu berkata sambil tersenyum kecil. Dia mengeluarkan sebuah ponsel lalu memperlihatkannya kepada Erikin, "Kamu lihat ini dulu." Di layar ponsel muncul sebuah video. Dan di dalam video, Tuan Besar Kakek Su dan Vinola Su secara bersamaan muncul. Melihat adegan itu, aura di tubuh Erikin seketika membesar. Begini saja sudah marah. Pria itu tersenyum dingin, "Kalau kamu tidak berharap mereka kenapa-apa, malam ini jam 8, di Cloud Villa No. 2. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.